Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, minggu lalu kalian telah mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai materi keseimbangan ekosistem. Dan adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Anak-anak, di dalam kehidupan tentunya setiap makhluk hidup memiliki hubungan dengan makhluk hidup yang lain serta benda mati di sekitarnya. Makhluk hidup pastinya membutuhkan tempat tinggal untuk melakukan keberlangsungan hidupnya, yang mana tempat hidup dari makhluk hidup untuk melakukan keberlangsungan hidupnya disebut ekosistem. Anak-anak, ibu mau tanya nih, di sini ada yang tahu apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satu kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari beberapa bagian yang mana setiap bagian saling berkaitan dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan. Dan adapun komponen penyusun ekosistem terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Komponen biotik terdiri dari tumbuhan dan hewan, sedangkan untuk komponen abiotik terdiri dari tanah, sungai, batu, dan yang lain-lain. Di dalam ekosistem, makhluk hidup dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan melakukan keberlangsungan hidupnya. Namun, apabila di dalam ekosistem terjadi perubahan, maka seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya juga ikut mengalami perubahan dan dapat dikatakan sebagai keseimbangan ekosistem terganggu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Perubahan keseimbangan ekosistem ini sebagian besar disebabkan oleh manusia. Berikut terdapat beberapa kegiatan manusia yang sangat berdampak bagi keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu ada penebangan dan pembakaran hutan. Hutan adalah hamparan yang luas dan banyak ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan. Hutan merupakan sumber daya alam hayati yang memiliki banyak manfaat. Hutan menyediakan tempat hidup, makanan, dan perlindungan bagi hewan dan tumbuhan. Manusia banyak menggunakan kayu di hutan untuk keperluan hidupnya, sehingga manusia banyak melakukan penebangan hutan, penebangan pohon yang ada di dalam hutan. Kayu-kayu tersebut dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah tangga seperti lemari, kursi, dipan, dan yang lain sebagainya. Penebangan liar juga sering melakukan pembakaran dengan tujuan dijadikan sebagai lahan pertanian atau perumahan. Kegiatan penebangan dan pembakaran hutan ini seringkali tidak terkendali sehingga kegiatan manusia ini tentu saja berdampak pada keseimbangan ekosistem, terutama pada makhluk hidup yang terdapat di dalamnya. Hutan yang ditebangi secara liar dapat mengakibatkan tanah menjadi gundul, tidak ada tumbuhan yang menutupi tanah. Hutan yang gundul akan mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Air tidak dapat ditahan karena tidak adanya akar tumbuhan, sehingga air mengalir deras dan mengakibatkan banjir. Air hujan yang jatuh di lahan yang gundul dan miring juga dapat melongsorkan tanah. Perusakan hutan ini juga dapat menyebabkan hewan yang ada di hutan menjadi kehilangan makanan serta tempat tinggalnya. Dan kadang-kadang hewan ini untuk mencari makan dapat keluar dari hutan dan masuk ke desa-desa dan merusak tanaman pertanian atau peternakan yang ada.
Yang kedua yaitu perburuan liar. Perburuan binatang banyak dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya yaitu karena hanya sekedar hobi atau untuk kepentingan ekonomi. Sudah sejak zaman dahulu, manusia senang memburu hewan di hutan dengan tujuan untuk diambil kulitnya, dagingnya, atau untuk dipelihara di rumah. Perburuan ini menyebabkan jumlah hewan yang hidup di hutan menjadi lebih sedikit dan dapat menyebabkan terjadinya kepunahan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan perburuan liar yang dilakukan manusia tidak hanya dilakukan di daratan saja, melainkan di lautan juga, seperti penangkapan ikan laut dengan racun atau peledak. Penangkapan ikan ini dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Oleh karena itu, perburuan hewan secara liar menyebabkan penurunan jumlah hewan tersebut sehingga terancam punah. Hal ini akan mempengaruhi siklus rantai makanan yang terjadi di alam. Akibatnya, keseimbangan ekosistem alam akan terganggu. Yang ketiga yaitu penggunaan pupuk pestisida. Pupuk dan pestisida sering digunakan oleh para petani agar tanamannya tumbuh dengan baik. Pemupukan bertujuan memperoleh tambahan mineral-mineral yang diperlukan oleh tanaman. Pupuk dapat juga menggunakan kotoran dari ternak yang disebut dengan pupuk kandang atau disebut dengan pupuk organik. Selain itu, pupuk buatan manusia atau pupuk anorganik merupakan bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik. Penggunaan bahan kimia tersebut dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup yang lain. Pemakaian pestisida secara berlebihan selain dapat membasmi serangga perusak, juga dapat membasmi hewan yang bukan perusak. Bahan kimia tersebut juga dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Bahan kimia mudah larut dalam air yang digunakan petani untuk mengairi sawah, dan hal ini dapat mengakibatkan air sawah tercemar karena bercampur dengan bahan-bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu pembuangan limbah. Limbah rumah tangga dan limbah industri menghasilkan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Kegiatan di industri akan mengeluarkan sisa-sisa atau buangan berupa asap, limbah padat, maupun limbah cair. Asap pabrik dapat menimbulkan pencemaran udara. Udara yang tercemar pasti akan membahayakan makhluk hidup. Sedangkan untuk limbah padat maupun cair yang dibuang ke sungai dapat menimbulkan pencemaran air. Air yang tercemar mengandung racun dan membahayakan kehidupan makhluk hidup. Demikian pula terhadap kesuburan tanah. Tanah menjadi tidak subur jika terkena pencemaran. Kedua yaitu pemanfaatan bagian tumbuhan dan hewan yang mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan. Yang pertama yaitu pemanfaatan bagian tumbuhan. Terdapat beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang telah mengalami kepunahan akibat kegiatan manusia. Tumbuhan yang sering diburu dan dimanfaatkan seperti kayu jati, kayu cendana, kayu gaharu, kayu hitam, bunga Rafflesia arnoldi, dan bunga anggrek. Yang pertama yaitu pohon jati. Pohon jati banyak ditebang manusia untuk diambil kayunya. Batang pohon jati yang kokoh banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat perlengkapan rumah tangga seperti almari, meja, dan kursi. Karena sifat kayu jati yang sangat kuat dan tidak mudah patah. Kayu jati merupakan salah satu kayu yang berkualitas tinggi, seratnya halus dan bagus. Kayu jati yang sudah tua tidak akan disukai oleh rayap, ngengat, dan serangga lainnya. Dan juga kayu jati tidak cepat lapuk. Yang kedua yaitu kayu cendana dan kayu gaharu. Kayu cendana dan kayu gaharu juga banyak diincar oleh para pengusaha karena kayu tersebut memiliki harga nilai yang tinggi atau mahal. Kayu cendana juga sangat baik untuk membuat peralatan rumah tangga, hiasan, wewangian, dan barang cendera mata. Yang ketiga yaitu kayu hitam. Kayu hitam juga disebut dengan kayu eboni yang banyak digunakan sebagai bahan bangunan, tiang jembatan, serta peralatan rumah tangga. Penebangan liar ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem karena dapat menyebabkan gundulnya hutan, serta berdampak pada punahnya fauna dan satwa. Banyak bagian-bagian tumbuhan yang banyak dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah punahnya tanaman-tanaman tersebut? Tanaman-tanaman yang langka sering digunakan oleh manusia harus dilestarikan dengan cara
melakukan tebang pilih, yang kedua yaitu melakukan reboisasi, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan tanaman langka dengan benar. Yang kedua yaitu pemanfaatan bagian hewan. Hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan ada yang dimanfaatkan daging, kulit, tulang, atau tenaganya. Beberapa contoh hewan darat yang terancam punah antara lain seperti harimau, badak, gajah, merak, dan cendrawasih. Hewan-hewan tersebut terancam punah karena banyak diburu oleh manusia. Perburuan hewan dilakukan atas berbagai alasan yang hanya untuk kepentingan manusia semata. Manusia tidak pernah memperhatikan bahwa dampak yang akan terjadi ternyata sangat merugikan kelangsungan hidup organisme yang bersangkutan. Seperti yang pertama yaitu harimau. Harimau diburu karena banyak khasiatnya, terutama pada kulit yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pakaian atau mantel. Yang kedua yaitu gajah. Gajah banyak diburu untuk diambil gadingnya. Gading gajah memiliki nilai jual yang tinggi karena harga gading gajah mahal. Gading gajah dijadikan sebagai barang kerajinan tangan maupun benda dekorasi penghias rumah. Para pemburu gajah sering menangkap dan membunuh gajah hanya untuk mengambil gadingnya saja. Perburuan gading gajah yang terus meningkat mengancam keberadaan gajah sehingga gajah akan mengalami sebuah kepunahan. Lalu terdapat badak. Badak di Asia Timur diburu karena cula. Cula badak dianggap berkhasiat sebagai obat, sedangkan di Timur Tengah cula badak sering digunakan untuk membuat gangga pedang bernilai tinggi. Selanjutnya yaitu terdapat ular dan buaya. Ular dan buaya juga sering diburu untuk diambil kulitnya. Kulit ular dan buaya digunakan sebagai bahan baku pembuatan tas, ikat pinggang, sepatu, dan dompet. Selanjutnya yaitu burung cendrawasih. Anak-anak ada yang tahu burung cendrawasih itu berada di mana? Yap, benar. Burung cendrawasih dapat kita jumpai di Indonesia bagian timur, tepatnya di Irian Jaya, Papua. Bulu cendrawasih ini digunakan sebagai hiasan pada topi. Suku Asmat di Irian Jaya menggunakan bulu cendrawasih sebagai penghias kepala. Burung cendrawasih merupakan burung yang dapat dijumpai di daerah Indonesia bagian timur. Hewan ini termasuk kelompok hewan yang dilindungi keberadaannya karena sudah sangat sedikit. Selanjutnya yaitu burung merak. Bulu burung merak juga digunakan sebagai penghias reog. Keberadaan burung merak semakin sedikit karena terus diburu. Bahkan sekarang ini para seniman reog harus mendatangkan bulu merak dari India untuk menghias topeng mereka. Hal ini dikarenakan burung merak susah diperoleh karena jumlah merak sangat berkurang. Kepunahan hewan langka akan berdampak pada kelestarian jenis hewan. Selain itu, kelangkaan hewan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Mengapa demikian? Karena hewan tersebut kehilangan ekosistemnya. Ekosistem terganggu karena terputusnya rantai makanan. Hal ini dapat dicegah dengan cara yaitu yang pertama, melestarikan hewan-hewan langka. Yang kedua, yaitu menghentikan perburuan liar dan sembarangan. Yang ketiga, membudidayakan hewan-hewan langka tersebut. Budidaya dapat dilakukan secara alami maupun menggunakan teknologi. Anak, apakah sudah paham dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini? Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa saja pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, yaitu kita dapat mengidentifikasi bagian-bagian hewan yang sering dimanfaatkan manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan ekosistem. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.